Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Khairi dari 12 IPA 2 nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan teks editorial yang sudah saya buat untuk ujian praktek. Tema yang saya dapat adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Di masa pandemi seperti ini, sangat susah untuk melakukan pelajaran tatap muka. Pemerintah harus memilih mengedepankan kesehatan atau pendidikan. Jika memilih pendidikan, kebijakan pelajaran tatap muka akan diberlakukan. Namun, akan banyak warga ataupun pelajar yang akan terjangkit virus COVID-19 tersebut. Akhirnya, yang dipilih adalah mengedepankan kesehatan. Dan dengan terpaksa, proses belajar mengajar dilakukan dengan daring atau biasa lebih dikenal pelajaran adalah pelajaran online. Memang pada awalnya murid merasa senang dengan kebijakan tersebut. Akan tetapi yang terjadi adalah pelajaran itu tidak ada yang masuk. Tugas juga menumpuk dan sebagainya. Murid menjadi tidak belajar karena terkadang sedang terhalang oleh sinyal yang jelek. Terkadang guru juga hanya memberi materi dan juga tugas tanpa memberi penjelasan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan survei kegiatan belajar mengajar jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Hasilnya ada 87% aktivitas guru hanya sekedar memberikan soal dan tidak memanfaatkan teknologi di era digital ini. Kami lakukan survei bahwa ternyata di lapangan yang terjadi guru lebih dari 87% atau lebih 85% aktivitas yang dilakukan itu masih sekedar memberikan soal. Aktivitas dengan teks pun bahkan posisinya hanya 40% paling gampang kita kasih tugas ngumpulin aja. Saya nggak tahu ini kejadiannya ini apakah karena faktor kompetensi di masing-masing individu. Ya tentu berbeda dengan yang lain atau faktor lain, tapi ini yang kita dapatkan di lapangan. Papar Cabibi. Selain itu, Kemendikbud juga menyebut rata-rata siswa tidak bisa memahami pelajaran dalam kondisi kegiatan belajar jarak jauh. Siswa juga tidak berkonsentrasi secara penuh jika belajar di rumah. Hambatan setelah kita di lapangan, apa yang terjadi? Kenapa siswa kita tidak maksimal dalam pembelajaran jarak jauh? Ternyata yang menarik untuk daerah-daerah 3P, daerah kota yang biasa itu yang paling penting adalah konsultasi memahami pelajaran, dan kemudian kedua, kurangnya berkonsentrasi, dan ketiga, tidak bisa bertanya ke Bapak Ibu guru. Ucap Cabibi. Ketika saya bertanya langsung kepada teman saya, jawabannya hampir sama. Guru hanya memberi materi dan tugas tanpa ada memberi penjelasan. Bagaimana kita bisa paham? Gurunya tidak memberi penjelasan. Mungkin 3 dari 10 guru yang ingin melakukan Zoom dan memberi pelajaran dan penjelasan. Yang lainnya ya dengan memberi tugas dan deadline untuk mengumpulkan tugas sesuka mereka. Solusinya adalah guru harus mau melakukan Zoom, dan juga para siswa jangan malas-malasan. Ketika kita sebagai murid menginginkan pelajaran tatap muka, lakukan protokol kesehatan dengan benar, cuci tangan, menyemprot hand sanitizer, menggunakan masker dengan benar. Dengan begitu, kita dapat menghambat laju pertumbuhan virus COVID-19. Jika kasus virus COVID-19 berkurang, kemungkinan pembelajaran tatap muka akan semakin besar dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Istirahat di rumah, jaga kesehatan, angka kasus virus corona akan semakin kecil dan kemungkinan pembelajaran tatap muka semakin besar. Dengan begitu, pelajar dapat memahami pelajaran yang guru sampaikan. Demikian penjelasan teks editorial yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.